Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan beribadah, ya meskipun kita masih beribadah melalui YouTube. Tapi Kak Ari sangat berharap teman-teman masih antusias dan bersemangat. Oke? Yes, kalian luar biasa. Mari sekarang kita memuji Tuhan, karena kita punya Tuhan yang ajaib, agung dan perkasa. Mari kita bernyanyi, ajaib kau Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau yang masih memberkati kami. Kami masih bisa beribadah walaupun melalui YouTube Tuhan. Terima kasih untuk itu semua dan terima kasih juga Tuhan Engkau yang masih memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah ini Engkaulah yang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami selalu bersemangat Tuhan untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita ada saat ini karena kasih-Nya. Dan kita hidup hari ini itu berkat kemurahan-Nya. Dan Tuhan Yesus akan merancangkan masa depanmu yang penuh dengan pengharapan. Mari kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Puka. Siapkan hati teman-teman, biar Roh Kudus yang menuntunmu sehingga tertuju padanya dan bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. Sebelumnya, kita akan memuji Tuhan Yesus dengan menyanyi lagu Selidiki Aku. Teman-teman kelas besar, kalian pernah nggak mendengar kata watak atau karakter? Mungkin ada yang sering dengar ya. Jadi watak dan karakter ini menentukan profil atau gambaran seseorang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh di keluarga kalian ada papa, mama, keluarga atau saudara ya, teman-teman main atau teman-teman di sekolah. Itu mempunyai watak atau karakter yang berbeda. Ada yang wataknya temperamen, ya, mudah marah, mudah emosi, meledak-ledak. Tapi ada juga yang wataknya kalem, tidak mudah marah. Ada juga yang introvert, ya, cenderung pendiam. Tapi ada juga yang extrovert, lincah, semangat. Ada juga yang mungkin wataknya pemalu, ya. Ada juga yang berani. Jadi berbeda-beda
watak dan karakter satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita pertama harus mengetahui dulu watak atau karakter kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan watak dan karakter kita itu menjadi tidak liar. Jangan sampai mengarah ke arah yang negatif atau yang tidak baik. Dan kita tahu ya teman-teman ya, watak dan karakter seseorang itu tidak bisa diubah seluruhnya. Misalkan kalian yang tadinya pemalu, itu tidak bisa berubah seluruhnya. Ya, tapi itu melalui proses. Dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa ada suatu kuasa di luar kuasa manusia ya yang mampu membentuk, merubah ke hal yang baik dan menghasilkan buah-buah roh dari watak kita tersebut. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana mengenali watak dan karakter kita dan mengubahnya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang nantinya tentunya sangat bermanfaat bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan yang temanya kali ini Aku dan Watak atau Karakterku, kita akan membuka Alkitab yang diambil dari Amsal 25 ayat 28. Jadi hanya satu ayat aja ya, singkat ya. Amsal 25 ayat 28. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus telah menyertai kami selama aktivitas kami seminggu yang lalu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, itu dapat menjadi hikmat dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan lewat watak dan karakter kami. Kami berdoa Tuhan, untuk ibadah online YouTube ini, Tuhan Yesus menyertai selalu setiap kami anak-anak-Mu yang punya kerinduan untuk beribadah bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca sama-sama ya, dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Buka baca sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, teman-teman, seperti yang kakak jelaskan di awal tentang watak dan karakter yang bisa membentuk profil seseorang berbeda satu dengan yang lainnya, sekarang kakak akan jelaskan tentang 4 jenis ciri-ciri temperamen seseorang. Nanti kalian bisa lihat kalian masuknya kemana dari 4 ciri atau jenis temperamen ini ya. Yang pertama adalah sanguinis. Nah, sanguinis ini ciri-cirinya orangnya ekstrovert. Jadi suka eksis ya, suka berbicara, berani, optimis, lincah, dan penuh semangat. Ciri dari sanguinis ini adalah pribadi yang sangat menyenangkan, ramah, tapi sayangnya suka meledak-ledak dalam merespon kejadian yang gampang masuk dalam pikiran dan perasaannya. Yang kedua adalah koleris. Koleris ini ciri khasnya orangnya tampil sangat hangat atau menyenangkan, ya. Kemudian dia kalau kerja tuh serba cepat, sangat aktif, praktis ya. Kemudian dia juga punya kemauan yang sangat keras. Jadi apa yang dia inginkan itu harus terlaksana. Kemudian orangnya mandiri dan tegas dalam pendirian atau sikap. Kemudian yang ketiga adalah melankolis. Ini ciri khasnya cenderung introvert ya. Kemudian
pemikir, tapi agak pesimis. Nah, ciri orang melankolis ini, dia suka menganalisa suatu keadaan. Jadi dia pelajari dulu, tidak cepat-cepat dia mengambil keputusan. Ya. Kemudian dia suka berkorban. Ini bagusnya suka berkorban untuk orang lain atau temannya. Kemudian sangat perfeksionis. Jadi segala sesuatu harus betul-betul sempurna menurut dia. Harus bagus banget menurut dia ya. Dan orang ini sangat emosi karena sangat sensitif banget. Jadi mudah larut dalam emosi ya. Dan yang terakhir adalah pragmatis. Ini orangnya hidupnya tenang, kalem misalnya ya. Tidak pernah merasa terganggu dengan keadaan sesuatu. Jadi tidak mudah panik ya. Kemudian dia juga tidak mudah terhasut oleh lingkungan di sekitarnya. Misalnya ada gosip atau ajakan-ajakan yang lain, dia tidak mudah terhasut ya, dan selalu tetap tenang menghadapi situasi. Nah, teman-teman kelas besar, dari keempat jenis atau ciri dari temperamen tadi, kita bisa belajar untuk menerima setiap temperamen itu secara positif. Dengan kata lain, kita nggak bisa mengatakan satu temperamen itu lebih baik dari ketiga temperamen yang lain. Contohnya, temperamen melankolis itu jauh lebih baik daripada sanguinis, koleris, atau pragmatis. Tapi di sini kita belajar menerima setiap temperamen dalam diri kita dengan baik. Artinya di sini kita belajar untuk mengendalikan diri kita masing-masing. Memang setiap watak, karakter, atau temperamen dalam diri seseorang itu tidak bisa hilang seluruhnya dalam diri kita ya. Tapi di sini kita boleh belajar, misalkan ketika kalian punya temperamen, katakanlah koleris ya, setiap keunggulan dari situ itu harus kita syukuri, tidak boleh kita sombong. Dan jika ada kelemahannya, tidak boleh kita sesali. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menerima setiap temperamen yang ada dalam diri kita, dan yang paling penting apa? Mengelolanya menjadi ke arah yang lebih baik atau lebih positif, yang tidak merugikan orang lain, tapi justru dapat membangun orang lain ya, dan memberikan inspirasi bagi teman-teman kita, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Alkitab mengajarkan pentingnya kita untuk belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan karakter, watak, dan temperamen kita masing-masing, supaya kita tidak menjadi tanda kutip kuda liar yang tidak terkendali nantinya. Nah, beberapa ayat Alkitab sebagai pedoman bagi kita tentang belajar mengendalikan diri atau karakter atau watak kita, kakak akan bacakan ya. Yang pertama dari ayat Alkitab yang kita baca tadi ya, nas hari ini dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemudian kita juga baca dari Yesaya 1 ayat 17. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan yang ketiga diambil dari Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Itulah ketiga ayat tadi. Seperti yang dijelaskan kakak di awal tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kuasa Roh Kudus dapat mengendalikan diri kita. Beberapa tokoh Alkitab yang kita kenal ya, nanti akan kakak jelaskan, mempunyai temperamen di antara keempat yang sudah tadi kakak jelaskan. Yang pertama adalah Paulus. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
temperamen dari Paulus ini adalah temperamen sanguinis yang dulunya gigih mengejar orang-orang Kristen ya, menyiksa dan membunuhnya karena dia fanatik dengan agama Yahudi. Tapi kita pelajari ya, kita tahu sekarang Paulus mampu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi rasul Tuhan yang besar, mengabarkan kabar baik. Kemudian yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua adalah Petrus. Petrus ini mempunyai temperamen sanguinis yang diubah oleh Roh Kudus. Kalau dulu Petrus suka menonjolkan diri sendiri tanpa berpikir panjang, kini dia diubahkan oleh kuasa Kristus, yaitu menjadi Petrus yang baru. Jadi Petrus ini tetap menjadi seorang pemberani, tapi sekarang bekerja untuk mengabarkan Injil setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Teman-teman, kesimpulannya adalah bagi kita apa? Kita semua memiliki kelebihan, kekuatan atau kelemahan dari 4 jenis temperamen yang sudah kakak jelaskan tadi ya, yang ada dalam diri kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kekuatan dan kelemahan 4 jenis temperamen yang kita miliki itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang positif, yang baik, dan bermanfaat atau menginspirasi orang lain. Salah satunya adalah kita harus mengenali buah-buah roh dalam hidup kita. Di antaranya kasih, sukacita, rela menolong, ya, kemudian sabar dalam penderitaan, tidak menyerah dalam kesulitan. Supaya buah-buah roh tadi yang kita miliki dalam setiap pribadi kita itu dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain atau teman-teman di sekitar kita. Ya, jadi setiap watak, karakter atau temperamen yang kita miliki itu kita harus memiliki buah-buah roh tadi agar nama Tuhan dimuliakan lewat keempat temperamen yang masing-masing kita miliki berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi setelah teman-teman mengetahui keempat jenis temperamen atau karakter yang masing-masing tiap orang berbeda-beda, setiap kelebihannya teman-teman boleh syukuri dan setiap kelemahannya tidak boleh disesali. Tapi kita kelola, kita kembangkan dengan apa? Buah-buah roh tadi supaya kita menjadi lebih baik, lebih positif lagi, mengembangkan temperamen kita. Dan yang paling penting tentu saja semuanya adalah tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Biarlah firman yang sudah kalian dengar tadi, yang dibawakan oleh Kak Puka, dapat menjadi pegangan hidup kalian. Dan terlebih lagi, kalian semakin menjadi taat dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya kita akan membawa ucapan syukur kita kepadanya dengan penuh hati sukacita. Seperti biasa teman-teman, masukkan ke dalam amplop, berikan kepada orang tua atau kakak pembina kalian yang akan diserahkan kepada gereja untuk memperluas kerajaannya. Mari kita bernyanyi, Ku Bawa Korban Syukur.
Marilah teman-teman, kita akan doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kami membawa berkat-berkat kami untuk Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan, karena Engkau Tuhan memberikan firman Tuhan yang begitu indah kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menjadi pegangan hidup kami Tuhan, dan kami menjadi lebih taat dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan, setiap kesehatan kami Tuhan, dan juga studi kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin Tuhan kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami selalu berpengharapan kepadamu dan kami tidak pernah takut akan apapun juga. Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus selalu mengasihimu dan menjagamu. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Love you.